Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Natanela Artanti dengan NIM 251910201026 mendapatkan tugas presentasi dari mata kuliah dasar sistem tenaga listrik, yaitu mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Daftar materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pengertian, yang kedua prinsip kerja, yang ketiga kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari pembangkit listrik tenaga bayu adalah pembangkit listrik yang mengubah energi angin menjadi energi listrik menggunakan turbin angin. PLTP merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan namun memerlukan lokasi dengan angin berkecepatan konstan agar bekerja lebih optimal. Nah, yang kedua yaitu prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga angin. Yang pertama, angin yang berasal dari arah tertentu dengan kecepatan tertentu itu datang. Di sini terlihat di nomor 1. Angin itu datang, kemudian setelah angin datang itu pasti baling-balingnya itu bergerak. Nah, yang kedua ini terlihat di gambar turbinnya ini bergerak, berputar, kemudian terhubung ke generator di nomor 3 ini untuk membangkitkan energi listrik. Kemudian dari generator ini disalurkan ke panel kontrol di nomor 4. Nah, prinsip kerja generator ini berlawanan dengan motor listrik. Motor listrik membutuhkan daya listrik untuk berputar, sedangkan generator akan menghasilkan energi listrik sesuai dengan kecepatan putaran. Jadi ketika putaran dari baling-baling itu putarannya cepat dan sifatnya konstan, maka otomatis listrik yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Sedangkan kebalikannya, jika baling-balingnya berputar itu lambat dan tidak konstan, maka listrik yang dihasilkan juga akan sedikit. Kemudian setelah di panel kontrol disalurkan kembali ke transformator. Nah, di transformator ini tegangannya itu dinaikkan sehingga menjadi tegangan tinggi. Dilakukan oleh yang namanya alat transformator penaik tegangan atau yang biasa dikenal juga transformator step up. Kemudian setelah dinaikkan tegangannya, dia akan dialirkan ke gardu-gardu listrik. Nah, hal ini untuk efisiensi daya dan efisiensi daya, karena pada daya yang sama tegangan lebih tinggi cukup dengan penampang kabel yang lebih kecil. Melalui sistem distribusi dengan tiang-tiang tinggi untuk siap untuk mensuplai kebutuhan listrik rumah tangga dan industri. Kemudian yang ke-6 ini setelah disalurkan dari gardu listrik ini ke rumah-rumah, tegangannya itu diturunkan terlebih dahulu. Tugas itu termasuk dari tugas transformator penurun tegangan atau yang kerap kali disebut transformator step down. Nah, fungsi dari penurunan tegangan ini, jika ada kecelakaan, maka tidak langsung mengakibatkan kematian. Fungsi dari penurunan tegangan ini. Nah, kemudian yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan PLTB. Di sini yang pertama kelebihan PLTB adalah sebagai sumber energi bersih. Karena angin ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara. Sehingga dengan pembangunan PLTB ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, yang kedua yaitu energi terbarukan. Kenapa kok bisa menjadi energi terbarukan? Karena angin ini selalu tersedia dimanapun dan dapat diperbarui tanpa batas. Yang
ketiga, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan pembangunan PLTP ini, negara ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, seperti batu bara dan minyak bumi, yang semakin langka dan menyebabkan dampak lingkungan yang serius. Yang keempat yaitu biaya operasional rendah. Setelah instalasi awal, biaya operasional pembangkit listrik tenaga angin cenderung rendah, karena angin tidak memerlukan bahan bakar dan memiliki sedikit kebutuhan pemeliharaan rutin. Jadi di sini dapat menghemat biaya operasional dan biaya kerusakan. Nah, yang kelima yaitu ruang lahan ganda. Beberapa pembangkit listrik angin dapat dibangun di wilayah pertanian atau perkebunan, sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan ganda untuk tujuan pertanian dan pembangkit listrik. Jadi di sini, misal ada suatu lahan yang kosong, itu dapat dimanfaatkan menjadi dua fungsi. Lebih baik lagi kalau lahan itu luas, sehingga dapat dimanfaatkan yang satu fungsinya sebagai pertanian atau perkebunan dan yang satu untuk didirikannya pembangkit listrik tenaga angin. Nah, kekurangan yang sekarang saya bahas yaitu kekurangan PLTP. Yang pertama, fluktuasi angin. Energi angin ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan fluktuasi angin. Produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga angin dapat tidak stabil dan bervariasi dari waktu ke waktu. Jadi, angin ini kan sifatnya tidak konstan, tidak tetap. Kita juga tidak tahu kapan angin itu datang, jadi tidak dapat diprediksi. Itu merupakan kekurangan dari PLTP. Nah, yang kedua itu kebutuhan lahan yang luas. Untuk menghasilkan daya yang signifikan, seringkali diperlukan banyak turbin angin yang membutuhkan lahan yang luas untuk diinstalasi. Jadi ketika kita membangun PLTP ini, kita juga harus mempertimbangkan apakah lahan itu luas atau tidak. Karena jika tidak luas, maka kinerja dari PLTP ini tidak optimal. Seperti itu. Yang ketiga yaitu keterbatasan lokasi. Pembangkit listrik tenaga angin efektif hanya di daerah yang memiliki angin yang konsisten dan cukup kencang. Wilayah dengan angin lemah atau tidak teratur tidak cocok untuk pembangkit listrik tenaga angin. Jadi kita juga selain mempertimbangkan luasnya lahan tersebut, kita juga harus mempertimbangkan di lokasi tersebut anginnya ini kencang atau tidak. Nah, dua hal itu menjadi pertimbangan. Yang ketiga, dampak lingkungan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dapat berdampak pada lingkungan dan ekosistem setempat, termasuk migrasi burung, habitat satwa liar, dan pemandangan alami. Ketika kita ingin membangun suatu pembangkit listrik tenaga angin, otomatis kita akan membuka lahan. Nah, pembukaan lahan itu bisa berakibat pada ekosistem sekitar atau lingkungan tempat didirikannya PLTP tersebut. Nah, itu bisa saja satwa liar atau burung-burung itu bermigrasi ke wilayah penduduk. Jadi seperti itu. Yang kelima, pengaruh suara. Turbin angin dapat menghasilkan suara yang cukup bising, sehingga dapat mengganggu masyarakat sekitar. Dan hal itu menjadi tidak efisien. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari PLTP adalah PLTP ini dapat menjadi solusi energi terbarukan yang memanfaatkan angin untuk menghasilkan listrik, ramah lingkungan, namun memiliki tantangan seperti ketergantungan pada angin dan dampak lingkungan yang diberikan. Perencanaan pembangunan PLTP yang matang diperlukan agar PLTP efektif dan berkelanjutan sebagai bagian dari solusi energi masa depan. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dari awal hingga akhir, mohon maaf dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.